Silakan anak-anak Bunda yang mau bertanya, silakan bertanya kepada Bunda kalian ini ya. Kalau kalian tidak mau bertanya ya sudah Bunda yang bertanya nanti. Silakan J dan Jimen. Oke, baik. Elsa Dai, monitor. Jangan lupa makan pisang ya Jimen. Siap. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Elsa Dai. Sadai Kristen dia. Oh, Kristen. Ada yang mau ditanggapi dari Kalau Tuhanmu, narasi? tanya teman Jimen, Tuhannya kayak mana bentuknya? Tuhannya bukannya dia yang tadi bilang Tuhannya kayak roh? Bukan. Bukan. Kalau kita Sadai tanya Tuhannya nih. bentuknya kayak mana? Sadai. Tanya Jimen. Elsa Dai, Tuhanmu bentuknya dari Tuhan saya itu ya bahwasanya dia mempunyai roh, ya roh kebenaran. Artinya roh kebenarannya itu yang nuzul. Artinya Johir, bahwasanya dikatakan El Shaddai, Elohim Maha Kuasa, Simani Bestara, Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Artinya di situ bentuk yang tanya bentuknya. Oke, bentuknya itu adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bahwasanya Tuhan saya itu ya segambar dan serupa dengan wujud manusia. Gitu. Tidak dilanjutkan itu kalimatnya. Lanjutkanlah. Segambar dan serupa manusia. Ada lagi lanjutannya. Coba dilanjut. Ada lagi lanjutan ayatnya itu. Oke ya. Bahwasanya Ambil alih dulu ya. Siap. Dia ini ganti akun dulu deh. Apa ini mau dipakai buat telepon? Lanjut dulu. Sadai sama Jimen aja. Ya. Elsa Dai, lanjut ayatnya tadi. Menciptakan manusia serupa dan segambar Tuhan. Ada ayat selanjutnya. Segambar. Ayat selanjutnya lanjutkan ayatnya. Jangan dipotong-potong dong. Oke, tunggu saya ambil dulu Bible saya ya. Oh, belum hafal. Sudah tadi udah hafal kamu. Belum hafal rupanya. Gitu ya. Keluarnya kan nanti kan kita dari kiki dari yang kita ambil ya. Itu telan dulu biji salaknya, Elsa Dai. Biji salaknya telan dulu. Iya, ngomongnya kayak orang mabuk yang sadar yang benar. Iya. Dengar ini. Ini kejadian ini satu Musa 1 ayat yang ke 26. Ini artinya di sini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Arti kita di sini kekuasaan Tuhan. Artinya di sini Tuhan itu Maha Kuasa. Kita berarti Tuhan itu Maha Kuasa, bukan 3, bukan 4, bukan 10, bukan, tetapi menyatakan kekuasaan Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu Maha Kuasa, Dia punya roh. Gitu. Enggak dia tujuhnya, bro, brother. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya Tuhan atau Elohim. Ya, diciptakannya dia. Lanjutkanlah. Oke. Yang ke-26 tadinya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut. Tunggu dulu ya. Baca lanjut itu. Kok tidak baca itu ayat 27? Gimana kok? Baru ke ayat 27 ya. Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Elohim, ciptakannya dia. Artinya sih ciptakannya Adam. Enggak, lanjut. Diciptakan dia, lanjut, jangan dipotong-potong. Ya, dan perempuan, dan Hawa. Perempuan kan bahasa Ibrani kan. Oh, berarti ada Tuhan perempuan ya, Bang? Tunggu dulu. Dari tadi Anda muter-muter, Anda tidak membaca itu. Biar saya baca ya. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertanyaan saya,
Bapak Ya. itu Elohim itu kan laki-laki disebut dengan bapak, ya kan? Nah, perempuannya mana? Hah? Kan gambarnya perempuannya mana? Tuhan perempuannya. Hah? Tuhan perempuannya. Hah? Loh, kan itu menurut gambar, bukan tontonan, bukan Tapi gambarnya Tuhan, menurut gambar Tuhan laki-laki dan perempuan. Mana perempuannya? Tuhan perempuannya. gambar wujud, paham nggak wujud? Iya, wujudnya adalah laki-laki, ya kan? Ada laki-laki dan perempuan. Sekarang laki-laki sudah kita lihat, itulah Intus. Nah, sekarang perempuannya mana? Tuhan perempuannya wujudnya. Dengarlah dulu ya. Makanya kan lagi masak yang perempuan lagi masak buat sebelah, lagi masak buat sebelah. Kau jawab, jangan kau mutar-mutar, sahadai. Kau jawab dulu, mana Tuhan perempuannya? dengarlah dulu, kan wujud itu menggambarkan bentuk, bukan menggambarkan jenis kelamin. Oh, berarti menggambarkan. Oke, mana Tuhan bentuk perempuannya? Masa Alamak, nggak ngerti juga nih orang. Tadi kan, tadi kau dengar dulu, kau diam dulu biar saya baca dulu ayatnya. Kau diam dulu biar saya baca dulu. Aduh. Dengarkan dulu. gantian Ya. Nah, dari tadi kau ngomong semuanya kan, biar ku baca samamu. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, di situ adalah huruf besar, berarti gambar Elohim. Menurut gambarnya Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Berarti dia menciptakan manusia menurut gambarnya dirinya sendiri, yaitu berupa perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki sudah jelas dia adalah bapak, disebut bapak. Sekarang yang saya tanya, gambarnya perempuan, Tuhannya gambarnya perempuan itu mana? Kau jawab itu. Nah, pertanyaan bagus. Aku tidak membaca. kalau Yesus kan laki-laki ya bang. Kalau Yesus kan laki-laki, nah Tuhan yang perempuan ini mana? Ada Yesus Wati enggak? Atau Yesus siapa gitu? Iya. Ada yang dengar dulu ini. Iya. Bahwasanya jelas di sini bahwasanya kalau kita bicara wujud, bukan bicara jenis kelamin. Wujud itu bentuk. Iya, bentuknya Tuhan perempuan mana? Itu yang kutanya. Saya tidak tanya jenis kelamin, bentuk Tuhan perempuan. Mana? Gini Aki, kalau siang Yesus, kalau malam Yesus. Bahaya Tuhan kau nyamar-nyamar. Ada yang dengar begini. Pulang dulu, Tuhanmu perempuan. Kok ini belum selesai? Kok jawab dulu, mana Tuhan perempuan yang bentuk? Ada dengarlah dulu. Kan dinyatakannya di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Itu artinya bahwasanya wujudnya itu datang berwujud manusia, bukan berwujud monster. Oke, ini saya uji Anda ya. Ini bentuknya apa ini? Ini bentuk apa? Saya tengok bentuk aqua. Itu kan aqua namanya. Ini bentuknya botol. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Sebentar, Bang Jimen sama Bang Zai, ini XX ini baru datang ya? Selamat malam, Iya. selamat Kristen. Bang XX, Bang XX, monitor. Kalau nggak monitor diturunkan aja. Oke, turunin aja lah. Lanjut. Oke. Ini bentuknya apa? Bentuk aqua botol. Aqua itu merek yang saya bilang botol. Ini aquanya botol. Banyak botol katanya. botol. Banyak juga jenis. Ada botol yang panjang, ada botol yang pendek. Ini bukan merek aqua, ini Indodes. Kok ngarang-ngarang kau? Aduh, semua kau aqua. Ini Indodes, kau baca ini. Ketawa dia. Botol memang kau ini. Ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Saya sadari, bentuknya apa ini? Bentuk aqua. Mati kita. Mati Mija. Bapak sebenarnya udah imunisasi pas kecil atau tidak ini?
kan sudah gue bilang, itu kan bentuk lingkaran. Nah itu. Bentuk lingkaran lagi dibilangnya, aduh mati kita. Ini bentuknya berbentuk botol. Ya, Kan itu botol. Nah, bukan Aqua, saya tidak minta mereknya. Aqua, Indodes, ya semua itu adalah nama merek, bukan bentuk. Ya, biar saya ajarin Bapak. Ya, oh ini bentuknya botol. Bentuk Bapak itu seperti apa? Bentuknya seperti lingkaran. Bapak bentuk lingkaran. Tuhan kamu yang di surga bentuknya itu lingkaran. Kamu itu kan itu kan aku yang kau tunjuk. Aduh, yang saya tanya Bapak, bukan ini hantu belau. Kan aku yang kau tunjukkan. Oke, saya ulang pertanyaannya. Aduh, mati kita ya. Bapak, inilah efeknya kalau jenglot dikasih nyawa ya saudara ya. Jenglot kalau udah dikasih nyawa seperti ini. Oke, saya ulang. Saya ulang. Elsa Daya dia sabar kok. Elsa Daya ini sabar karena sebab pantatnya lebar. Elsa Daya ini dia sabar. Iya. Saya ulang lagi pertanyaannya Elsa Daya. Nah, ketawa dia menghujat Berarti Tuhannya. benar. Berarti benar pantatnya lebar. Iya, lanjut. Saya ulang saudara ya. Kau dengarkan baik-baik. Kan di sana menurut kau bilang kan bentuk wujud. Nah, bentuk dan wujud Bapak itu, Bapak di surga, di dalam ayat Kejadian 1 nomor 27, seperti apa bentuk Bapak? Oke, kan sudah aku bilang tadi, manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ya, bentuknya laki-laki. Seperti manusia. Oh, tapi laki-laki. Bapak laki-laki. Kan kita bicara wujud alamak. Oh, seperti manusia. Oke, Bapak manusia. Oke. Oh, Bapak. Nah, Tuhan perempuan disebut apa? Tuhan perempuan disebut apa? Tadi kan Bapak. Hemaprodit. Mami lah kalau Bapak ya mami. Kan kita bicara, dengar dulu. Kita bicara wujud, bukan bicara jenis kelamin. Aduh, saya tidak bilang jenis kelamin. Justru saya selaras dengan pernyataan Anda. Kan mengatakan itu bentuk dan wujud. Bentuk dan wujud Tuhannya perempuan itu seperti apa? Loh, kan sudah bilang tadi kan kita sudah dapat dari poinnya ya. Begitu. Pertama diciptakan, dengarlah dulu. Manusia pertama diciptakan Adam, ya. Itu kepada Adam. Bagaimana mungkin dia jadi dua apa? Aduh. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Kau habis minum tua kau ini ya? Belum. Ada dulu ini. Kan Tuhan sabar. Maksud saya begini ya. Kan Tuhan itu sudah pertama menciptakan Adam. Kan Adam laki-laki kan gitu. Ya. Artinya dengarlah dulu. Tuhan itu menciptakan manusia pertama menurut gambar dan rupa Tuhan. Kan diciptakan lagi Adam, bukan lagi berubah jenis kelaminnya jadi perempuan, bukan. Tetapi saudara, di dalam ayatnya tertulis, kau dengarkan, nomor 27, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya Elohim. Betul. Menurut gambarnya Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Loh, bukan dengan lu yang menurut gambarnya dengarlah dulu ini, bukan diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, bukan. Ini sama Adam. Elisahadai nabahatan rohakmu, kau tidak jujur ya. Kan sudah ku bilang yang pertama diciptakan Adam, makanya dikatakan manusia pertama, itu artinya. Oke, saya uji ya El Shaddai. Maka El Shaddai menciptakan kucing menurut gambarnya El Shaddai, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Pertanyaanku ya, kucing itu menurut gambar El Shaddai
di sana ada perempuan kucing dan ada laki-laki kucing. Tetapi menurut wujud El Shaddai, iya kan? Nah, pertanyaanku sekarang samamu, kucing laki-laki seperti apa? Menurut El Shaddai. Kucing. Seperti El Shaddai. Mampus. Seperti El Shaddai. Ketawa dia. Aduh, berapa harga cabai di sana? Opung, berapa harga cabai di sana? Oh, kalau cari cabai di sini sekitar 40.000. Nah, kan benar kan? Dia harga cabai tahu, ini ayat tidak tahu. Dia lebih lancar itu. Dari ya, kucing itu kan berbentuk kucing. Kan gitu. Nah, oke, Tuhan berbentuk. Mungkin kucing berbentuk singa. Tidak Oke, mungkin. Tuhan berbentuk. Berwujud manusia. Lalu manusia itu terbagi lagi, ada wujud laki-laki dan ada perempuan, ada laki-laki dan ada perempuan. Perempuannya seperti apa? Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Mabuk dia sendiri. Mabuk sendiri dia dengan ayatnya. Ketawa dia. Aduh. Pak El Shaddai, kalau kau minum tua, jangan lupa kayunya kau buang, kayu tua itu jangan sampai masuk ke mulutmu, nanti keluar dari boolmu itu nanti apa ya? Manusia seperti apa? Tadi kan, manusia pertama kan artinya Adam. Kan gitu. Nah, Tuhan enggak itu? Hah? Tuhan enggak itu? Si siapa? Kan lagi siapa? Si Adam. Botol si Adam. Jangan kau tertawa. Aduh. Oke, Unirifa atau Bunda Michan masuk, saya tidak sanggup. Tapi pelan-pelan ya Umi. Iya pelan-pelan ya Umi. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Umi mau ini aja nih, mau ada yang ingin disampaikan ya terkait dengan ada kasus logika yang kedua nih ya, yang menginjak Apa kau mau sampaikan? Menginjak Bible kedua kalinya. ada yang bukan logika. Jadi Umi kasih tahu karena Umi baru dapat videonya ya kan. Gimana kita nggak bicara dia umat Islam tapi oknum ya. Nanti sebelum tersebar nih, jangan sampai nanti teman-teman Kristen tapi nggak apa-apa. Lihatin Umi videonya. Ini aku nggak bisa buka di HP ini, bentar ya. Jadi intinya gini, dia masuk ke room si Kiai Murtad, roomnya David, dan jujur aja di sana si David lagi berdua sama Laskar Kristus. Dia tidak sedang menghujat, tapi sedang membahas masalah pembaptisan dua orang itu saja. Tiba-tiba ada masuk oknum Islam. Umi katakan oknum. Umi sebut namanya aja ya, karena kemarin pun udah kita tegur sebelum kejadian dia open camp di sana terus nyejak Bible, kita udah tegur sebelumnya. Karena waktu Umi di room siapa ya kemarin, dia masuk terus cari-cari Oten, mau hajar Oten. Nah udah kita kasih tahu maksudnya hajar Oten itu seperti apa. Ya pokoknya mau hajar Oten aja. Udah kita nasehatin pada saat kita diskusi harus menggunakan dalil, nggak bisa kita hanya asumsi. Nah baru kemarin kita nasehatin, tadi Umi dapat kiriman dari Bu Darni, ya kan, minta pertanggungjawaban, jangan disebut Islamnya, umat Islamnya, tapi ini adalah oknum. Nama akunnya Naga Biru, ya Naga Biru. Dia selalu open camp. Loh, itu mah yang ini kan Umi. Mohon izin motong Umi. Itu kan yang apa namanya mantan murtad itu kan, tadinya murtad terus masuk lagi murtad lagi itu kan. Nah itu dia, makanya kemarin Ustaz Miftah kan kemarin masuk di room, udah kita nasehatin, kamu pada saat diskusi jangan hanya memaki, menghujat, nggak ada Islam kayak gitu. Umi bilang kita diskusi harus menggunakan dalil. Terus dia turun lagi. Nah ternyata tadi ada kiriman video dari Bu Darni. Ya kita bilang jangan bawa Islam, itu dia oknum. Kalau mau serang aja dia, silahkan. Kita pun mengutuk perbuatan dia gitu kan. Ya nama akunnya Naga Biru yang gondrong itu ya orangnya ya, Ustaz Miftah ya. Betul ya. Oh tahu saya. Nah itu. Terus di open cam nanya, coba jelaskan kenapa Tuhanmu punya istri binatang kayak gitu kan. Oh itu bukan binatang, dijawab benar gitu kan. Umi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, karena di sana si Ustaz si Kiai Murtad walaupun dia penghujat, kondisinya tidak sedang menghujat. Karena mereka udah record, udah banyak yang record nih teman-teman Kristen. Ya kan udah disebarkan.
Jadi dia tidak membawa Islam, tapi dia adalah oknum Islam. Seperti itu. Jadi dia lempar Bible dalam keadaan live. Ini dia open cam ya. Dia lempar Bible, terus Bible-nya diinjak-injak. Kita juga mengutuk ya teman-teman Kristen. Iya. Kita mengutuk perbuatan seperti itu. Lihat teman-teman, logika. Masuk sekarang siapa yang melaporkan? Umat Islam yang melaporkan. Nah, ini ada lagi kejadian kedua seperti ini. Bahkan ini lebih parah dari logika. Bible-nya dilempar dulu, terus diinjak-injak beberapa kali, terus ditunjukkan ini Alkitab ya. Nah ini, tolong teman-teman, kalau misalkan nanti masuk si naga biru, nggak usah kita terima. Enggak dong. Tidak dong. Iya, jangan diterima. Karena dia, bentar ya, coba buka dulu di sini, bisa nggak nih? Karena di HP yang ini. Iya. Semua orang itu sebenarnya debater kayaknya sih semua udah tahu tentang dia itu. Emang Ya, agak lain deh. tapi barusan gitu loh ininya. Ntar kami coba buka di Ya itu sini. memang perlu ditindak Barusan? ya. Artinya memang iya, Barusan. Ya, setelah itu, dia maksudnya hari ini gitu dia. Jadi pada saat David atau si Kiai Murtad penghujat, tapi kondisinya waktu itu dia lagi berdua sama si siapa Laskar Kristus, tidak sedang menghujat, tapi lagi membahas masalah pembaptisan. Tiba-tiba naik orang itu. Nah makanya ini harus kita luruskan sebelum ini beredar di antara Kristenan. Kami sendiri umat Islam mengutuk perbuatan seperti itu dan tidak pernah membenarkan. Jadi jangan disebut umat Islamnya, tapi dia adalah oknum. Iya. Dia murtad ya. Baru Putri, selamat malam. Kak Putri, Islam atau Kristen? Bentar dulu Mel, bentar Iya, dulu iya. Mel, itu gampang nanti. Iya, iya. Nah, gitu, jadi jangan lupa kadang-kadang kalau kepotong. Iya. Nah kayak begitu teman-teman yang 473 orang ya yang ada di bawah, nanti tolong kalau misalkan sampai ada Kristen yang mempermasalahkan ini, bilang sama mereka kami pun mengutuk perbuatan seperti ini, karena tidak ada ya apologet Islam, debater Islam itu tidak ada yang seperti demikian. Bahkan kita kan mempelajari, bukan untuk dilempar, bukan untuk untuk apa yang tertulis di dalamnya itu dipelintir-pelintir. Contohnya itu kan perkataan dia itu seperti, kenapa Yesus menikah dengan binatang? Kita tidak pernah menyatakan Yesus menikah dengan binatang gitu kan. Nah seperti itu kita sampaikan apa yang tertulis di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Nah pada saat ada bantahan dari teman-teman Kristen, dia bilang, apa saya perlu buang kitab ini? Terus dia lempar. Terus yang kedua kalinya dia injak-injak 2 kali ya kayaknya, video injakannya itu 2 kali. Nah ini biar teman-teman Kristen tahu, yang menyampaikan ini aja saya sebagai Muslim, dan kita sama-sama semua saudara-saudara Muslim mengutuk perbuatan demikian. Betul tidak, Ustaz Miftah? ya, Betul. ya, Saya pribadi. Ya, betul ya. Artinya kita juga udah beberapa kali menyikapi, dan itu dulu ya, yaitu murtad 1 minggu kemudian balik lagi, bahkan di Bang Zuma itu ya 1 waktu itu kemudian murtad lagi. Terus juga gini ya teman-teman, di samping kita menghargai apapun mereka beriman seperti apa dari Bible-nya, di dalam Bible itu kan banyak istilah-istilah keislaman, termasuk juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam itu. Jadi ya jelas itu adalah oknum. Jadi maksud Umi bicara seperti ini sebelum tersiar dan menjadi masalah besar seperti masalahnya logika begitu kan. Kalau teman-teman mau laporkan silahkan laporkan saja ya, bahkan mungkin nanti juga teman-teman Muslim juga jadi PR ini, jadi PR. Karena apa? Pada saat mereka tidak menghujat, kita tidak harus menghujat gitu kan, tidak masuk ke room Kristen, tidak harus menghujat dengan kata-kata yang demikian kepada yang mereka anggap Tuhan. Iya, jadi sebelumnya makanya sehari baru kemarin kita nasehatin dia kalau debat itu jangan hanya menghujat ya kan, kalau debat itu jangan hanya asumsi. Udah paham belum ininya isi daripada kitab mereka. Nah kayak begitu, paham belum? Kalau belum paham lebih baik jangan dulu, jangan sampai dia naik ke room debat Kristen lalu menghujat teman-teman. Jadi mohon teman-teman, nanti kalau misalkan ini pasti rame ya, kasus ini pasti rame, Umi yakin. Ini lebih parah dari apa yang dilakukan oleh si logika. Logika masuk itu atas laporan dari siapa? Dari saudara-saudara Muslim. Walaupun Kristen katanya sudah mengampuni dosa-dosa logika, tapi kita tidak mau terima alasan apapun karena itu adalah penistaan.
Jangan sampai Islamnya yang dibawa tapi oknumnya. Mau dilaporkan silahkan. Mungkin nanti pun kita juga akan melaporkan kasus-kasus demikian ya. Kasus-kasus seperti itu. Karena kita nggak mau nanti teman-teman Kristen mencontoh kemudian akhirnya apa melakukan tindakan yang sama. Bentar dulu Bara sebentar dulu ya. Kalau kamu nggak mau dengar silahkan. Ya, kayak begitu teman-temannya. Mohon maaf nih. Pak El Sadai, saya atas nama saudara-saudara Muslim, saya mohon maaf apa yang sudah terjadi ini. Tapi ini bukan tindakan seorang umat Islam, ini adalah tindakan daripada oknum yang tadi kita sudah dengar dari Ustadz Miftah, bahwa di dalam Islam pun dia mempermainkan agama. Artinya dia murtad, kemudian balik lagi ke Islam, kemudian murtad lagi. Ini adalah orang yang udah nggak benar. Kita pun tidak menganggap dia itu sebagai bagian daripada apologet Muslim. Kita tidak menganggap itu. Oke, Saya udah dulu itu sudah ini ya Pak, sudah memberikan gambaran ke beberapa teman. Ini sebenarnya orang sudah nggak beres, bahkan ketika dia bersyahadat ulang, saya udah menyampaikan beberapa teman, ini orang nggak udah agak lain gitu. Dan ini Umi ya, dari dia itu kan kayak gini, dia begitu bangga menampilkan kemurtadannya di depan umum dengan orang tersebut gitu. Itu yang pertama gitu. Dan kemudian syahadat lagi, terus murtad lagi, dengan sekarang udah syahadat lagi. Jadi ya kesimpulannya saya juga sama seperti halnya Umi, ya itu yang jelas bukan dari bagian dari kita atas ya. nama Islam ya, dan itu adalah oknum. Kami sangat mendukung ya Umi, semua kami dari debater maupun bukan, kami sangat mendukung ketika itu dilaporkan dalam ranah hukum, dimasukkan ke dalam ranah hukum ya, sebagai konsekuensi dan juga sebagai pelajaran bahwasanya Islam walaupun dalam perdiskusian sekeras apapun intonasi dan ini, tapi bukan dalam penghujatan dan penghinaan seperti itu. Iya, ini untuk saudara King. Tahu dari mana kamu pada saat Al-Quran diinjak saya diam? Tahu dari mana kamu, King? Kitab orang saja diinjak, saya tidak terima, ya kan? Apalagi Al-Quran. Tahu dari mana kamu pada saat ada yang menginjak Al-Quran saya diam? Tahu dari mana? Nggak usah berkomentar yang aneh-aneh ya, King ya. Saya ini bukan debater baru, enggak, saya itu bukan debater baru. Dari mulai Sophia tuh nginjak Al-Quran saja kita berteriak kok semua. Makanya kenapa janganlah teman-teman Muslim terpancing dengan mereka kemudian melakukan tindakan yang sama, karena itu tindakan yang tidak terpuji. Betul. Masa pada saat kita Bible diinjak saya berteriak, Al-Quran diinjak saya diam? Jadi kalau tidak tahu nggak usah bicara. Saya ini orang yang terus terang aja. Mungkin saya dibanding Uniriva masih bisa ketawa-ketawa bareng mereka. Kalau saya enggak, saya ini orang paling kejam, orang paling sadis. Ada orang yang menghujat, saya ini orang paling keras. Silakan tanya Uniriva. Uniriva tahu saya. Saya orang paling keras loh. Makanya kenapa barusan Bang J sudah kasih warning sama saya, tapi pelan-pelan ya Umi ya, karena saya orangnya keras. Menghadapi penghujat saya adalah orang yang keras. Tergantung, kalau Pak El Sadai misalkan baik-baik ya kita baik-baik juga kan begitu. Tapi kalau sudah menghujat, Bang J sendiri ngeludahin kan begitu. Iya. Iya, jadi pokoknya gini teman-teman ya, kalau teman-teman sudi kiranya yang berteman dengan akun yang namanya Naga Biru, unfollow aja teman-teman. Jangan ramaikan roomnya, unfollow aja Naga Biru ya. Akunnya Naga Biru itu selalu dia open cam, rambutnya jabrik ya, rambutnya panjang itu. Iya. Biarin kalau dia nggak terima, biar berhadapan dengan saya. Mican yang suruh unfollow, nggak apa-apa. Umi kirim sama aku lah Umi videonya. Gimana? Kirim sama Biar aku dikirim ke videonya. WA aku nanti. Umi kirim ke WA Bang J ya. Oke. Ya. Nanti cari juga ya Aki aja ya. Buka aja Siap, di sini, nggak apa-apa. Buka aja di sini Iya, Bang J. kita memang Soalnya harus gimana ada ke tindakan. ini hukum juga dia, iya. Iya, harus itu, harus. Iya. Jadi- Ini Umi dia ini di handphone yang dipakai WhatsApp-nya nggak aja pakai. itu. Mau pengen Iya. lihat juga. Penasaran saya. Ya, sabar. Ya, Kita Iya, buka Bang. ya. Bang Petir gitu kalau Udah Bang J, bukain Bang J. Kalau muslim Bang J itu gedein seperti aja. itu. Ya. Sabar dulu Putri ya. Ini bukan pembagian sembako. Soalnya ini Umi yang handphone ada WhatsApp ini nggak ada TikToknya. Udah Bang J. Kok aku pula yang besarin. Bang J besarin Bang, tunjukin. Hostnya besar.
Aku pula yang dibesarin. Anjay. Abang yang dibesarin. Hostnya besarin host. Siapa yang membesarkan aku? Aku bisa besar sendiri. Oh ya betul. Kalian tidak ada daya dan upaya ini kau, Mi? Iya, ini kan si David kan, si Kiai Murtad, dia tidak lagi menghujat. Coba, suaranya nggak ada Bang Jay. Ya karena aku pakai ini, bentar aku copot dulu soundcard. Bentar, pakai mana? Bukan. Sini, di aku. Dari awal dulu Bang Jay, supaya kita ini tahu semua. Udah ini, udah. Enggak, dari awal sebelum dia masuk, dia tidak dari ujung banget, nah itu. Ya, betul. Jadi itu namanya baptisan ini, apa namanya itu? Jadi ada beberapa jenis baptisan. Ada baptisan yang disebut dengan ini, apa istilahnya? Apa namanya itu? Baptisannya satu itu. Baptisan Roh Kudus. Bukan, ada lagi yang satu itu. Aku agak lupa namanya. Baptisan bukan masalah percik atau selam, bukan. Loh, kok nomor lagi nih makhluk? Kau jelaskan dulu itu, kenapa itu Yesus itu nikah sama binatang? Jelaskan dulu. Oke, yang penting kau mau mendengarkan, oke? Gini. Jadi, itu bukan pernikahan sama hewan itu. Berarti kau bantah. Apakah saya harus buang ini? Buang aja. Gini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Apakah saya harus injak dia? Injak. Kau bisa ditangkap itu. Kau bisa ditangkap itu. Kau bisa ditangkap kau. Rekam videonya itu. Rekam dia ditangkap. Reka. Yang kan kemudian itu. Mana coba tulisannya? Mana? Reka. Mana coba? Rekan. Itu Bibel apa? Mana tulisannya Bibel apa? Apalagi. Mana coba? Sorry, akhirnya kena peringatan. Semoga Tuhan mengampunimu. Coba. Matiin. Hentikan videonya. Terus Apa ini? Gimana tertulis? Sorry. Matikan suaranya, Bang. Ya udah tutup dulu. Akunnya kena peringatan. Ya udah berapa kali? Kalau udah 2 kali masih mendingan terungkat dulu. Kalau mau buka lagi daripada nanti kena lagi. Enggak apa-apa itu. Kalau aku lihat orangnya stres itu. Oke, izin ya menanggapi ya sedikit ya. Menambahin dari Umi Mican tadi, ya saya hanya menyampaikan itu tidak mewakili dari Islam. Karena dia itu juga ya murtadin, dan itu pernah juga dipermasalahkan manusia tersebut. Bahkan sampai Bang Handi itu menjemput dia. Aku pikir siapa? Saya kenal itu orang, ya. Dan saya mohon juga kepada pihak-pihak non muslim ini tuh coba ya. Tolong dilaporkan lah, jangan kami juga yang melaporkan terus. Logika dulu kami yang melaporkan. Kalian tidak ada tindakan. Kalau Anda merasa tersinggung juga kalian laporkan, apa bareng-bareng kita kerjasama dong, ya, bahwa membuktikan bahwa dalam ruang diskusi itu tidak boleh ada penghujatan antara Islam dan Kristen. Jangan umat Islam terus yang melaporkan gitu, ya. Itu satu poin, ya. Kedua, saudaraku, di sana kan ada 2 variabel di situ, variabel kasus. Ada yang memerintahkan dia injak. Nah, itu nanti dipertanyakan di pengadilan, siapa yang menyuruh Anda? Itu kena juga nanti siapa yang menyuruh dia, karena ada dorongan, ya. Jadi ada unsur dorongan, ada unsur perintah di dalamnya, dan ada unsur mengikuti perintah, termotivasi, dan kedua-duanya juga adalah sama-sama menista, ya, termasuk manusia kotor seperti itu tadi. Jadi justru karena dua-dua orang ini menista, dua-dua kena, tidak ada cerita tidak kena itu, ya. Kalau saya menangani itu, mohon maaf, dua-dua kena. Karena sebelum dia menginjak, ada yang dia kan menanyakan nanti ini perlu saya buang, mengatakan iya buang, Perlu saya injak.
pertanyaan. Yang keduanya perlu saya injak gitu kan? Injak, tunjukkan. Dua-dua kena. Justru itu dua-dua kita dari pihak non-muslim dan pihak muslim, ya, kita bareng-bareng melaporkan. Begitu dia, itu baru namanya kerjasama. Jangan kayak kemarin itu cuma dari pihak muslim. Dari pihak Kristennya malah kemarin itu malah mengampuni, malah mendukung logika kan. Nah, jangan sampai terjadi kedua kali kayak begitu. Kalau misalkan memang kasus ini harus diselesaikan, mari kita selesaikan bersama-sama. Karena buat teman-teman Kristen pun ini penistaan, dan buat kita, buat Islam juga ini takutnya nanti yang dianggap distempel itu Islamnya. Tapi ini adalah oknum sekali lagi. Ajaran Islam tidak ada yang memerintahkan demikian, bahkan mengutuk hal yang demikian. Karena ini Bang Jai, ini pasti rame gitu, kasus ini pasti rame. Mungkin baru sekarang belum rame, besok Umi rasa besok udah rame ini. Betul. Jadi si naga biru ini bukan menista kekristenan saja, dia juga menista keislaman ya, dengan mempermainkan Islam. Murtad dari Islam masuk lagi, murtad lagi, seperti itu hal-hal yang seperti itu adalah hal yang kita kutuki juga gitu kan, nggak benar juga di dalam keislaman. Ini kebetulan kan ada Pak El Sadai dari Kristen, ada Pet juga ya, jadi ya kita juga mohon maaf. Enggak, itu saya kira dia Kristen gitu. Iya. Enggak, dia bukan. Dia murtad. Dia keluar dari Islam lagi dua kali. Iya, itu kemarin sudah diurus kemarin sama dia. Izin, hanya saya minta kepada Anda saudaraku non-muslim, mari kita bekerja sama gitu ya. Jangan nanti ketika kami mau melaporkan kalian, udah kami sudah memaafkan dia, inilah kami aja. Jangan. Jadi seolah-olah kamu tadi yang di awal sok berkebu-kebu merasa paling play victim, tiba-tiba Anda di ujung-ujungnya seperti kucing yang kena air gitu. Ya, biar saya kasih tahu kan kepada Anda ya, pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP ya, tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, pasal itu mengatur tentang orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau menganjurkan tindak pidana seseorang dapat disebutkan penganjur, dan jika dengan menggunakan sarana tertentu ya, seperti memberi, menjanjikan, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan tipu daya atau ancaman kekerasan, ia sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi yang menyuruh dia itu juga kena itu dari pihak non muslim. Mohon maaf ya, kalau saya yang tangani itu habis dia juga. Jadi mari kita kerjasama saudara. Iya, ya? Dua-duanya harus kena. Saya setuju ini petir. Iya. Ya, saya setuju. Dua-dua, saya tidak peduli itu oknum. Begini kan Bang Jimen, sekalipun teman-teman Kristen berteriak memaafkan dia tidak akan menghapuskan unsur pidananya. Tidak akan pernah bisa menghapuskan unsur pidananya, walaupun teman-teman Kristen yang punya kitab gitu kan, nggak akan pernah menghapuskan. Ini tetap pidana, terkena pidana. Iya. Saya rasa ini gara-gara El Sadai ini semuanya. Ini gara-gara El Sadal ini. El Sadai ini Tuhannya perempuan. El Sadai mana ini? Pak El Sadai gimana? Kita dengarkan. Yuk, diskusi lagi. Ya, diskusi lagi. Dulu. Dengan kasus yang barusan, tanggapan Pak El Sadai kayak gimana Pak El Sadai? Iya, betul. Kalau mengatakan kawan saya ya, biarlah Tuhan yang bekerja sama dia gitu. Nah itu kan. Ini lain Pak El Sadai ini. Pak, gini ya Pak. Kalau saya mohon maaf ya Pak, kalau saya melakukan tindak pidana kriminal, ini saya perspektif dalam hukum. Ya, saya bukan sok tahu ngerti hukum, tapi alhamdulillah saya punya legitimasi dalam dunia hukum. Saya sedang menjalani S3 hukum. Kalau Anda melakukan kriminal, Tuhan mungkin memaafkan Anda ketika Anda memohon ampun. Tetapi ketika Anda duduk di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Anda harus taat hukum. Proses hukum tetap berjalan. Apalagi kalau itu adalah kasus, itu adalah delik umum, saudara. Ya, masalahnya ini delik umum. Kau juga harus ikut laporkan. Iya, ini hukum positif ya, bukan hukum Tuhan. Ini hukum bukan hukum Tuhan. Enggak, kalau Pak El Sadai gini Umi. Pak El Sadai,
aku mau tampar kamu. Aku pasrah Umi Mei, jangan tampar aku. Tampar aku. Biar nanti Tuhan yang Biar Tuhan yang membalasnya. Tampar aku, tampar lebih kencang itu. Pasrah kali kau El Sadai. Enggak gitu-gitu amat juga hidup ini. Enggak gitu juga lah Bang Elsada. Iya, ya. Yang lagi nih Bang, contohnya kan itu kan milik Tuhan, ya. Nah, itu Mana ada bukan buku itu Bible itu milik Tuhan. Ini ngaco kau El Sadai. Jangan ngaco lah. Tinggal di mana El Sadai? Pak Opung tinggal di mana Opung? Opung saya di Hubang. Nih Opung, ini kalau mau bandingkan aku punya Bible, aku punya Bible nih tahun 1611 masih aku rawat. Mana ada aku pernah melakukan pelecehan terhadap kitab itu. Padahal itu kitabnya udah kuno banget, 1611 loh. Walaupun udah koyak-koyak kayak begitu masih aku rawat. Iya. Itu dijerat habis-habisan itu Bunda Michan ya, saudara-saudaraku. Maka kita merapatkan barisan. Jadi begini, kenapa saya harus bilang merapatkan barisan? Kita harus bekerja sama. Jangan sampai pemerintah membuat suatu aturan tidak ada namanya diskusi lintas agama, sehingga kita nanti tidak bisa menelusuri mana yang benar, mana yang salah, saudara. Ya, makanya kita rapatkan barisan, biar ruang diskusi ini tetap hidup, baik secara offline maupun secara online. Ya, biar juga undang-undang ITE itu tidak diperketat oleh pemerintah. Maka mari sama-sama kita ajukan di dalam ruang ruang pengadilan. Dari pihak sana bersalah juga ada yang orang yang salah oknum, ada juga di pihak kami juga orang yang salah. Mari kita laporkan sama-sama. Jangan saling menuduh, oh itu ajaran agama. Saya tidak menuduh itu ajaran agama kalian. Mohon maaf, tidak. Ya. Begitu namanya orang yang bijak. Ya, di dunia ini kita tidak dituntut hanya untuk berakal aja, tetapi bijak. Bijak itu bukan berarti Anda itu ya, oh sama-sama, bukan seperti itu ya. Jangan nanti yang salah itu kucing, yang dipukul mohon maaf ya guguk, bukan, atau sebaliknya. Tidak bisa seperti itu. Posisikan orang yang bersalah yaitu yang bersalah, jangan membawa backgroundnya di belakang, entah dia itu suku, agama, ya ras, tidak boleh saudara ya. Oke. Mari kita berkaca dengan yang terjadi sebelumnya. Itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Saya mau ke gereja sebelah sebentar dulu ya. Ya lanjut. Bang J, lanjut diskusinya Bang J. Baik, silahkan. Ini sepertinya yang di bawah ini udah buruan pengen dilanjut, pengen dengar Bapak El Sadai ini pasrah gitu loh. Silahkan. Silahkan. Ya Bang El Sadai silahkan. Pak El Sadai. Ya, oke. Udah ngantuk kah? Belum. Tapi Pak El Sadai di situ lingkungannya Muslim semua ya? Muslim atau Kristen maksud saya? Ya di sini mayoritas Kristen Bang ya. Pak El Sadai pernah makan ular? Ya pernah. Pernah. Iya. Nggak takut makan ular? Enggak, kan enak. Di Gini kira-kira ini. Baik, kira-kira kalau seandainya Adam aja itu dilemparkan ke bumi karena memakan satu buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah kalau di Islam ini kan jelas ada larangan, nggak boleh makan ini, nggak dimakan. Kalau di Kristen ini kira-kira kan bahkan tadi ular dimakan. Kalau tikus hutan dimakan nggak? Ya kalau si selera kita kan bisa dimakan. Oh bisa dimakan juga, tikus hutan dimakan, buaya? Ya bisa dimakan juga. Bisa dimakan juga. Iya sebentar lagi ini kan hampir jam 12 ya, mungkin kayak genderuwo dimakan juga, genderuwo. Ya kan, itu dimakan, ya dimakan kan gitu. Oh iya. Kira-kira kalau semuanya boleh dimakan ini dan bukan dari surga, itu kemana ya larinya kira-kira ya? Itu kita kira pakai akal aja lah, pakai akal. Gimana? Larinya kemana? Ke surga atau ke yang mana nih kira-kira? Oke, kan yang intinya kan gitu. Segala yang diciptakan Tuhan ya telah diserahkan sama manusia. Kan itu. Baik. Apa
kapal selam tuh dimakan. Betul. Baik, siap. Siap. Tapi memang ular itu iya kayak iya. Oke. Iya, baik. Silakan kembali ke tema ya. Umi Misan boleh lanjut, Umi. Jenglot juga dimakan. Betul, jenglot dimakan. Kalau ngewewe, gunduruwo, padale, pararang semua boleh. Ya. Ini sebetulnya kayaknya Pak Elsada ini tidak tahu ya Yesaya 66 ayat 17 ya. Mereka yang mengkuduskan, yang mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Akan lenyap Pak Elsadai. Jangan lupa di sana kan penyembah dewa. Enggak, Pak Elsadai bakal lenyap ini menurut Yesaya 66:17 ya. Iya kan, jangan kan penyembah dewa kan gitu. Ya wajib lah lenyap karena mereka penyembah dewa. Ini Pak Elsada ini yang akan lenyap itu di sini disebutkan nih yang akan lenyap itu yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus katanya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Wow. Bakal dilenyapkan Pak Elsada yang memakan daging babi, binatang yang menjijikkan termasuk tikus. Kan di sana kan tentang penyembah dewa. Wajib lah lenyap karena mereka bukan penyembah dewa, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang ada yang ada di tengahnya. Pertanyaannya kan tadi Pak Elsadai memakan segala macam, daging babi iya, daging ular iya, daging apa lagi? Daging apa lagi tadi? Ini Bang Jay. Buaya. Daging buaya, daging apa-apa dimakan. Kuntilanak, gunduruwo, kalong wewe semuanya dimakan. Iya, nah itu dia. Itu Pak Elsadai akan dilenyapkan sekaligus katanya Pak Elsadai. Kan mengintinya kan saya penyembah Tuhan, bukan penyembah dewa. Nah itu yang makan daging babi tidak. Kalau penyembah Tuhan nggak boleh, di dalam Imamat 11 ayat 7 itu diharamkan hukumnya bagi kalian tidak boleh dimakan. Nah ini justru yang berteman ya, yang dirinya yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa ya, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi itu, yang memakan tikus, yang memakan binatang-binatang yang menjijikkan, itu akan dilenyapkan. Gimana ini isi kitabnya kayak begitu kok sekali dimakan udah. Kan itu kan contohnya itu rencana Tuhan untuk rencananya menguruskan para nabinya gini. Di dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga apa yang dikatakan Tuhan sama Nabi Nuh ya, segala yang bergerak dan yang apa kok ke Nabi Nuh makan itu. Ini makanan Nabi Nuh. Jauh kali lo. Pertama tadi temanya kau makan jenglot, apa tadi makan buaya, terus makan kadal, makan ular, kenapa ke Nabi Nuh? Mana ada Nabi Nuh makan itu? Apa tadi? Ada lagi yang ketinggalan, satu lagi makan daging Tuhan. Nah, makan aduh. Nah, jangan ke Nabi Nuh dulu. Ada pula kok. Ketawa pula kok. Awas. Pak Elsadai nanti kau kelola dan kunci Inggris tuh di bawah katanya. Sabar dulu. Tapi jujur sih dia. Lucu. Lama-lama rel kereta pun dimakannya Pak Elsadai. Kan sering kita di Sumatera itu Pak Elsadai kan, semua hewan yang ada di laut bisa dimakan terkecuali kapal laut. Semua yang ada di udara bisa dimakan terkecuali pesawat. Betul kan? Kalau kita di Sumatera kan seperti itu kan. Makanya dulu Pak Elsadai izin dong, Pak Elsadai izin dong. Boleh nggak saya minta dibacakan dalil 1 Korintus 10 pasal 25. Di situ ada Bibil kan? Ada 1 Korintus berapa? 1 Korintus 10 yang ke-25. 1 Korintus 10 pasal ke-25 ya. Boleh nggak dibacain? Ini kira-kira apa lagi nih yang boleh dimakan? Ya, 1 Korintus 10 25. 10 25. 1 Korintus 10 ayat 25. Ini ya, ayat yang ke-25 ini. Kamu boleh makan segala sesuatu dijual di pasar. Daging tanpa memeriksanya karena keberatan hati nurani. Oke, stop.
kamu boleh makan segala sesuatu di pasar daging tanpa mengadakan keberatan hati nurani. Ini misalkan nih saya atau nenek Anda lah misalkan tidak ada usia, terus dagingnya dijual misalkan, boleh dimakan? Loh, kan kalau kita selera. Loh, itu dalilnya kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan keberatan hati nurani. Boleh dimakan dagingnya pun nenek. Jay, ini nih Ya? Pak Sadai, ini yang lebih jelas lagi ya. Penjelasannya biar jelas ya tadi karena mungkin nggak tahu dia akhir apa ya. Iya, iya, Orang-orang yang mensucikan diri dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikan dan tikus. Mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Ayo, dibinasakan bersama-sama. Ayo, gimana? Yang memakan yang memakan daging babi itu ikutan di sana dibinasakan, Pak Elsadai. Bersama para penyembah dewa itu. Iya kan itu untuk yang penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Dibinasakan bersama-sama di sini ya. Coba dengar. Binatang sebentar dulu. Oke, Mengikuti seorang yang ada dan memakan daging babi, binatang menjijikan dan tikus itu mereka akan dibinasakan bersama-sama. Nggak ada tapi-tapi. Nggak ada alasan di sana. Jadi orang yang memakan daging babi, orang yang memakan binatang yang menjijikan, contohnya daging dogi seperti itu, kemudian makan tikus seperti itu, itu akan dibinasakan bersama-sama dengan teman-teman para dewa. Emang iya. Emang iya katanya. Tapi ini kan Yesus sendiri di situ kan kalau Kristen kan ini mengatakan gitu. Nah, daging Yesus, darah Yesus pun diminum, dagingnya apalagi hewan-hewan kayak gitu. Lah itu maknanya alegoris atau perumpamaan? Bukan perumpamaan. Loh, Bukan perumpamaan, jadi beneran kau makan dagingnya. Tidak. Ini Gini kalau sekarang lagi Anjay. ya kalau sekarang pesan makan. dengar dulu kalau di gereja umpamanya lagi Paskah, ayo kita Buset, makan daging Tuhan, minum darah Tuhan, apakah ada Tuhan di sana digigitin? Nggak ada, itu kan digambarkan dengan roti seperti itu. Kemudian darah Tuhan digambarkan dengan anggur, itu maknanya bukan harafiah tapi alegoris, perumpamaan. Kan di situ Yesus bilang aku roti yang turun dari surga. Yang kalian makan itu dagingku, yang kalian minum adalah Kalian makan dagingku, ditekan pula nadanya. gitu ya. Makan dagingku gitu kan. Enggak, nadanya pun ditekan kan. Yang kalian makan pun dagingku. Takut kali aku. Nah, iya, kalau itu harafiah, kalau itu bukan Buset, makna perumpamaan. Yesus dari dulu mungkin udah habis bang dagingnya. Terus sekarang yang Kristen sekarang mau makan daging Yesus kayak gimana? Udah habis. Ya iya udah habis, makanya gimana bisa makan itu kan alegori bang. Yesus Itulah selalu Kristen itu menggunakan makan babi, bangke, kan gitu. Kan udah gak ada kan. Bukan bang, bukan. Yesus itu sering kali